tahu nggak sih tentang kemampuan fondasi anak? Itu apa sih Bu? Yang calistung itu bukan? Oh, itu tentang transisi PAUD SD. Iya Bu, itu gimana ya Bu ya? Itu adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki anak sebelum dia masuk ke jenjang SD. Oh gitu. Terus mengaplikasikannya gimana Bu di sekolah? Itu dilakukan secara bertahap, dibangun mulai dari PAUD hingga ke SD kelas 1 dan 2. Jadi kemampuan fondasi anak itu apa aja sih Bu? Ya, salah satunya itu adalah kematangan kognitif, kemudian adalah kemampuan motorik dan perawatan diri, kemudian ada kemampuan bahasa, kemudian ada mengenal moral, agama dan budi pekerti, dan yang tidak kalah penting lagi adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Pengen tahu lebih jauh lagi tentang transisi PAUD SD, Bu? Boleh Bu. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat jumpa sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun berada. Saya Arlina Yulianis menjumpai sahabat guru PAUD Dikmas di Bincang Santai Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Dalam bincang kali ini kita akan membahas banyak hal terkait kemampuan fondasi anak usia dini. Alhamdulillah saat ini telah hadir narasumber kita dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ada Bunda Profesor Dr. Rosmini Agus Salim MPSI yang biasa disapa dengan Bunda Romi. Selamat datang Bunda. Terima kasih, Alhamdulillah bisa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga ada Bunda Rofikotul Husna MPD dari TK Let's School STAI Bani Saleh Kota Bekasi yang biasa disapa dengan Bunda Iko. Selamat datang Bunda. Terima kasih Mbak Alina. Halo sahabat guru PAUD. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun berada, tadi kita sudah menonton sebuah tayangan video di mana masih banyak guru dan orang tua yang belum memahami dan mengetahui kemampuan fondasi anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui bersama miskonsepsi yang terjadi di pendidikan anak usia dini, di mana kemampuan anak usia dini hanya dilihat dari calistung. Padahal ada kemampuan-kemampuan yang lain yang lebih penting dalam fase fondasi anak usia dini. Baik, saya akan bertanya kepada Bunda Romi. Bunda Romi, apa sih kemampuan fondasi anak usia dini itu? Dan jika dilihat dari psikologi perkembangan anak itu seperti apa? Oke, jadi sebelum saya cerita Mbak Lina tentang fondasi ini, saya akan bercerita dulu kenapa kita perlu mengetahui tentang fondasi ini. Fondasi yang kita katakan tadi ada 6 hal yang kita perlu perhatikan pada pendidikan anak usia dini. Itu anak usia dini dari 0 sampai dengan 8 tahun. Maksudnya apa? Karena biasanya kan tadi sudah dikatakan bahwa terlalu banyak yang terkait dengan calistung yang dilihat. Iya, berikutnya selain calistung, anak itu kadang-kadang nggak bahagia juga nih di sekolah. Jadi tujuannya adalah membuat transisi dari TK ke SD jadi oke, maka anak harus bahagia. Lalu juga kalau kita ketahui bahwa orang tua kadang-kadang involvementnya membantu anak untuk melewati masa transisi dari TK ke SD agak kadang-kadang agak tidak oke lah gitu ya, karena kurang. Makanya dia berikan kesempatan oleh pemerintah untuk 2 minggu pertama untuk betul-betul orang tua membantu anak ini. Nah, karena itu semua yang perlu kita lakukan untuk kelancaran transisi ini, tahu dulu tentang fondasi itu apa. Nah, fondasi itu tadi sudah dikatakan tidak hanya calistung, tetapi satu, belajar dan memahami anak itu harus tahu tentang yang namanya agama, moral, budi pekerti. Sehingga dia punya sesuatu yang dia ketahui bahwa mana yang baik dan mana yang salah, dia jadi paham. Berikutnya, dia juga harus memiliki kemampuan atau skill tentang sosial dan bahasa. Karena dia harus berinteraksi.
Dan ini nggak dipelajari dalam bentuk apa ya, misalnya di sekolah ada pelajaran, tidak, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ikut sertanya orang tua, lingkungan, dan sekolah itu jadi satu. Yang ketiga adalah kemampuan dia atau kematangan dia secara emosi, di mana pada waktu kematangan secara emosi itu luar biasa, maka dia bisa berinteraksi, nge-rap dirinya sendiri, jangan langsung mukul, jangan langsung sesuatu yang negatif. Karena apa? Kematangan emosi itu diperlukan juga dalam kehidupan. Ketiga, perlu adanya kematangan kognitif. Dari sinilah baru kemudian kita belajar literasi dan juga calistung itu tadi. Tetapi ini kan bukan satu-satunya, ternyata kan ada banyak. Nah, berikutnya adalah kemampuan tentang motorik, di mana kita juga mengajarkan tentang kemandirian. Anak usia dini itu sudah pasti harus bisa dia kemudian mengurus dirinya sendiri. Tidak semata-mata hanya kemudian minta bantuan. Masalahnya kalau di rumah sudah banyak asisten yang membantu, maka anak tidak jadi mandiri, maka itu harus jadi penekanan. Berikutnya yang terakhir adalah anak tuh harus punya bersikap positif terhadap sekolah. Sekolah, hore, luar biasa, senang saya. Tidak masuk ke sekolah mukanya udah turun ke bawah, nangis, marah, sakit perut. Artinya keadaan di sekolah tidak membuat anak menjadi senang. Itu yang namanya fondasi, Mbak. Dan ini yang memasukkan harusnya tidak hanya di sekolah, tetapi orang tua dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Oh gitu, baik. Tadi Bunda sudah menjelaskan bahwa 6 fondasi itu bukan hanya sekolah saja, tapi orang tua dan juga masyarakat ya Bunda. Coba dari Ibu Iko selaku guru di TK Lab School ya Bunda ya? Iya. Peran Ibu sebagai guru untuk membangun kemampuan fondasi anak usia dini di lembaga Ibu itu seperti apa Ibu? Iya. Kita di sekolah kebetulan melakukannya juga secara bertahap agar fondasi itu kuat ya Bun ya gitu. Jadi tidak mudah untuk roboh gitu. Kita melakukannya secara bertahap seperti halnya tadi mengenalkan nilai agama dan budi pekerti itu anak diajarkan untuk salam datang, kemudian pembiasaan berdoa juga setiap hari sebelum melakukan kegiatan. Ada juga kegiatan senam, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan motorik halusnya juga seperti menggunting, merobek gitu ya, kemudian meronce, yang semuanya dikemas dalam bermain. Begitu juga dengan literasi dan numerasinya Bunda, kita tidak harus langsung ke pegang pensil, kemudian buku gitu ya, mencatat seperti itu. Tidak. Alhamdulillah kita melakukan secara bertahap, seperti halnya anak setiap hari ada kegiatan untuk mendengarkan cerita dan juga anak bercerita. Jadi ada cerita pagi, kalau siang adalah guru bercerita, anak boleh memilih salah satu buku cerita yang ingin dibacakan oleh guru, itu yang biasa kami lakukan untuk menstimulasi nih literasi numerasinya. Kemudian konsep ya Bun, yang kadang-kadang lupa, langsung aja guru nggak sabaran mengenalkan angka, padahal anak harus tahu dulu konsep gitu. Alhamdulillah di kami mengenalkannya itu dengan melalui bermain gitu, bernyanyi gitu, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan anak secara keseluruhan. Dan untuk bagaimana sih anak senang ke sekolah itu PR banget ya buat guru PR gitu banget ya. ya Bun ya. Iya, jadi setiap hari guru tuh harus refleksi juga loh dengan anak. Hari ini kamu senang atau tidak melakukan bermain hari ini? Perasaan kamu apa? Perasaan juga penting ya Bun gitu. Betul. Iya, jadi perasaan itu senang atau tidak. Kemudian anak bisa mengungkapkannya dengan stiker. Kalau masih malu-malu, anak juga bisa bercerita. Oh, saya tadi senang Bu Guru, apa yang kamu senangi dari kegiatan hari ini gitu kan. Jadi setiap hari guru dan murid juga melakukan refleksi dan bisa juga melibatkan anak untuk menyusun kegiatan besok. Jadi kira-kira besok kita bermain apa ya? Jadi boleh ide itu dari anak-anak. Sekarang kan udah kurikulum merdeka. Saya sangat menyambut baik kurikulum merdeka karena itu melibatkan anak juga. Dan nanti anak, oh ya besok ya datang lagi lah, itu yang mungkin yang tadi Bunda sebutkan, anak itu senang bersekolah dan pemaknaan belajar yang positif ya Bun gitu. Iya, itu sih yang kami lakukan di sekolah, praktik baik yang sudah dilakukan ya memang di sekolah seperti itu Bun. Ya, gitu. Baik, terima kasih Ibu Iko. Nah Bunda, tahapan membangun kemampuan fondasi anak usia dini itu seperti apa menurut Bunda?
Jadi semua itu kalau yang namanya fondasi itu semua proses. Jangan pernah dilihat hanya hasil akhirnya. Sekolah itu bukan oven ajaib loh. Kalau masukin adonan masuk ke sana langsung kuenya naik gitu. Bukan itu. Proses yang harus dilihat step by stepnya. Jadi memang pada anak usia tertentu, kalau di ilmu psikologi kita punya tahapan perkembangan. Jadi pada waktu, kenapa ada tahapan perkembangan? Saya cerita sedikit ke belakang. Karena manusia itu atau anak-anak usia dini itu perkembangan kognitifnya masih terbatas. Perkembangannya masih jauh. Jadi pada waktu masih kecil, dia anak itu harus sesuatu diajarkan secara konkret. Makanya calistung itu agak harusnya dimundurkan ke depan, dimundurkan ke belakang. Karena apa? Karena yang namanya orang berpikir kayak tadi, angka 1, angka 2 itu simbol abstrak. Di dalam angka 2 bisa ada 2 manggis, 2 duku. Sehingga kalau 2 manggis sama 2 duku nggak boleh ditambah. Itu konsep dasar, itu abstrak. Sementara kita mengajarkan kepada anak yang harus konkret. Nah, tahapan itu diperlukan untuk mengajarkan sedikit-sedikit, Mbak. Emosi itu sebetulnya, saya ambil contoh emosi saja. Emosi itu sebetulnya punya nuansa yang lebar sekali. Anak jatuh sama anak kemudian memecahkan gelas, harusnya dia tahu kalau memecahkan gelas karena minta maaf kalau dia beresin. Tapi kalau dia jatuh karena kemudian juga mendorong temannya, itu sebetulnya harusnya di dia sedihnya lebih berat pada waktu dia menjatuhkan temannya. Jadi tidak ada gradasi emosi itu yang sama. Makanya nuansa emosi ini kalau tidak dilatih, kematangan emosinya juga jadi kurang. Sehingga pada nantinya anak bisa kemudian mengetahui kapan dia harus merem dirinya, self control, kapan dia kemudian boleh melakukan sesuatu. Nah, contoh lain, misalnya kemampuan dalam hal sosial dan bahasa. Anak itu awalnya hidupnya antara dia dengan dirinya dan lingkungan terdekat, yaitu orang tua, keluarga, dan sebagainya. Pada waktu dia masuk ke lingkungan baru, ajarkan dia tahapannya dulu bahwa ini ada teman kamu ya. Nah, teman kamu tuh mungkin gak sama kamu nak, tapi jangan takut. Mereka juga baik loh. Jadi itu juga diajarkan stepsnya. Jadi tidak berarti harus kemudian segala sesuatu serentak, harus dengan sesuatu yang kemudian sampai ke tingkat yang paling maksimal. Tidak, perlahan. Dan individual differences, perbedaan antar manusia itu besar sekali. Dan ini kadang-kadang kita lupa dan luput. Kemampuan anak yang satu dengan yang lain, walaupun satu ibu satu bapak, itu berbeda. Sehingga anak itu harusnya dilihat dengan kapasitas kemampuannya dia, bukan dibandingkan dengan orang lain. Bahkan ada lagunya, ojo dibanding-bandingke. Nah, jadinya menurut saya kita tuh harus tahu bahwa kita nggak boleh membandingkan anak. Anak punya perkembangan yang tiap anak berbeda-beda, dan itu harus disyukuri. Contohnya seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu disesuaikan dengan tugas perkembangannya. Jangan sampai lupa, kalau anak tidak mencapai tugas perkembangannya, akan sulit nanti dia perkembangan selanjutnya. Makanya di fondasi itu sebetulnya terjemahan lebih lunaknya dari tugas perkembangan yang secara teori dan ilmu psikologi itu ada. Gitu, Mbak. Baik, Bunda. Jadi bisa jadi gini ya, Bun, anak tidak harus langsung tambah-tambahan, orang konsep 2 saja belum tahu gitu ya Bun istilahnya. Kadang-kadang udah pengennya cepet di anak usia dini di drill sudah penambahan, padahal 2 saja belum. 2 seperti apa? Dia berhitung 1, 2, 3, ada berapa jeruknya? 4. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Berarti kan itu belum matang ya Bun ya gitu. Mungkin yang Bunda tahapnya itu harus dimatangkan dulu ya Bun. Jadi memang itu, dan sekarang dengan kurikulum Merdeka, kenapa calistung itu bisa dibikin lebih mudah? Kan modelnya cuma misalnya ada 3 sepeda, ada dot merah atau bundaran merah di belakang. Coba samakan 3 sepeda itu ada di mana ya, dihubungkan. Ini ada apa, bendolan 3 merah, bendolan 3 2, lalu si anak tinggal menyambungkan. Itu cara lebih ringkas atau lebih mudah membuat anak memahami tentang berhitung-hitungan. Nah, Bunda Iko sendiri, apakah tahapan itu sudah diterapkan di lembaga Ibu dan seperti apa, Bunda?
Alhamdulillah di tahapan di kami juga karena memang ada ATP juga ya sekarang, alur tujuan pembelajaran. Jadi untuk contoh saja ya Mbak Alina, untuk perawatan diri anak, kita tujuan pembelajarannya adalah anak bisa mencuci tangan secara mandiri. Kita nggak langsung ayo cuci tangan, tidak, tapi dari konsep yang awal, konsep bersih dan kotor dulu. Kemudian ada tahapannya, kalau anak sudah tahu saya sukanya yang bersih gitu. Oh, untuk bersih itu apa? Kita harus mencuci tangan ini setelah bermain atau sebelum makan. Nah, cara mencuci tangannya seperti apa? Ada langkah-langkah cuci tangannya, ada 6 langkah cuci tangannya, ada lagunya dengan bernyanyi. Kemudian pembiasaan. Ayo jangan lupa diingatkan dulu sama guru sampai mencapai anak itu bisa cuci tangan secara mandiri. Nah, itu kan sudah tahapan-tahapannya. Kemudian juga kita bagaimana mengajarkan dari yang konkret dulu ya Bun, ke yang abstrak, kemudian dari yang umum ke yang khusus. Contohnya itu, yuk sebutkan nama-nama binatang misalkan, dari yang umum semua binatang. Kemudian kita spesifik lagi, binatang yang berkaki 2 gitu ya, binatang yang makannya rumput, atau binatang yang bisa dipelihara, atau binatang buas. Dan itu kan dari yang umum dulu gitu. Kemudian kita juga ada pengurutan prosedural. Prosedural itu kita mengajarkan bagaimana sih kalau kita mau buang air kecil contohnya gitu. Jadi kita harus ke kamar mandi dulu, kita harus membuka pakaian dulu seperti apa, kemudian bagaimana cara jongkok yang benar. Itu benar-benar itu kalau di TK itu benar-benar step by stepnya itu kita ajarkan dan terus gitu ya, gitu harus ada pembelajarannya, itu kita sudah yang prosedur gitu ya. Kemudian ada juga tahapan scaffolding. Scaffolding di kami itu pertama anak dibantu, lama-lama mulai dilepas dan bisa sendiri gitu Bun. Akhirnya nanti menjadi tutorial apa? Iya. Anak bisa sendiri ya, bisa gitu. Sendiri ya, mandiri ya. Oke, baik. Nah, pastinya Bunda dalam tahapan itu saat mengembangkan kemampuan fondasi anak itu kan pasti ada kendalanya ya Bunda ya, hambatannya. Pernah nggak sih Bunda menemui kendala saat tahapan kemampuan fondasi anak itu? Jadi Mbak Alina, Bunda Romi, di sekolah saya merasa kalau untuk anak sendiri permasalahannya itu sekarang banyak anak yang mengalami keterlambatan berbicara, itu dari segi bahasanya. Kemudian dari emosinya anak-anak sekarang itu kadang-kadang meledak-ledak. Kemudian kayak bagaimana sih kita mengajarkan tentang tidak ada yang salah sebenarnya anak tertawa, tapi menjadi salah pada saat melihat temannya jatuh kemudian anak itu tertawa. Nah, ini sebenarnya PR nih, saya juga pengen tahu bagaimana sih gitu. Dan yang kedua adalah masalah dari orang tua. Orang tua melihat pembelajaran yang sudah kami kemas, kadang-kadang bu guru yang sudah bagaimana dengan cara bermain, tapi kok orang tua menilainya kok main-main terus ya gitu ya. Padahal di situ ada literasi numerasinya gitu, mengajarkan anak tentang keberanian gitu, bersosialisasi gitu, kematangan emosinya juga, terus kemampuan motoriknya. Tapi kenapa ya orang tua sekarang itu pengennya yang namanya belajar itu adalah kertas, dan berhitung, dan instan itu. Bagaimana untuk menyikapi itu Bunda? Iya Bunda. Nah, bagaimana nih Bunda tanggapannya dari Bunda Romi tentang kendala yang dihadapi oleh Bunda Iko? Oke, sangat menarik banget ya. Orang tua itu mau mikir anaknya kalau pintar tuh calisthingnya bagus, ya. Terus hal-hal yang kita pikir itu sebetulnya harusnya ada sebelumnya fondasinya dulu, mereka nggak mikir. Kenapa? Karena mereka melihat ada standar-standar yang zaman dahulu yang sudah ada. Dan orang tuh sering sekali membandingkan anaknya dengan anak tetangga atau anak yang lain. Sebenarnya kapasitas dan kemampuan anak kan berbeda ya, yang tadi saya katakan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kerjasama antara orang tua, guru, dan juga masyarakat itu penting sekali. Kenapa dia perlu? Karena kalau dia tidak diberikan satu penjelasan, perspektif dari berpikirnya akan jadi salah. Jadi timbullah kesalahan-kesalahan yang zaman dulu sedang marak-maraknya itu yang kita ingin hilangkan. Nah, menghilangkannya ini memang nggak gampang karena sudah tertanam.
anak harus bisa baca keluar dari TK. benar. Padahal belum tentu. Belum tentu. Dan itu sebetulnya mereka nggak menyadari teori dasarnya apa. Makanya kita sosialisasikan nih, nggak apa-apa anaknya nggak bisa baca dulu, asal pemahamannya ngerti tentang misalnya kayak tadi, matematika itu nggak hanya 1+1. Dek, ini mainanmu ada banyak sekali. Bedakan atau pilah yang merah, hijau, dan kuning. Itu matematika. Dek, mainanmu ada yang besar, ada yang kecil. Coba urut dari yang besar sampai yang kecil. Itu matematika. Orang nggak ngerti. Orang tua nggak mikir kalau itu matematika. Itu teorinya ada. Dasarnya tuh adalah itu. Tapi karena kita suka keminter, kita pikir itu bukan, itu mainan. Jadi kita kemudian menjadikan sebagai kendala di sekolah tersebut. Padahal itu memang cara mengajarkan tingkat dasarnya. Kalau tadi kita bicara tahap pertama mengajarkan matematika adalah seperti itu. Dia besar kecil, tinggi rendah, banyak sedikit. Itu belajarnya. Nah, jadi kalau terhadap tadi kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi, paradigma berpikir orang tua, masyarakat itu harus disamakan. Saya merasa beruntung dengan adanya sosialisasi seperti ini, sehingga orang tua jadi lebih ngerti, lebih paham apa sih targetan dari sekolah sebetulnya itu apa, sehingga mereka tidak nyeleneh minta sesuatu yang berbeda. Karena kalau mereka mempunyai persepsi yang berbeda atau paradigma berpikirnya beda, berdampak pada bagaimana dia mengajarkan anaknya. Drilling itu akan terjadi di rumah, lalu masuklah kunjungan Bu Hibah dari les satu ke les lain, les belajar menulis, les apa. Sebetulnya dilihat dulu anak bisa atau mampukah dia. Contoh, menulis itu harus belajar sebetulnya visual spasial, atas bawah kiri kanan depan belakang. Kenapa? Itu faktor utama untuk tidak jadi B jadi D. Kita mau belajar membaca dan menulis itu perlu dasar. Nulis itu harus diajarkan caranya pegang pensil itu seperti apa. Seperti yang zaman dulu zaman Belanda mungkin orang belajar. Kalau kita kan enggak. Jadi anak kadang-kadang pegang pensil seperti ini, gini atau apa diiyakan. Padahal ada tekniknya. Kenapa? Supaya tidak sakit. Dengan zaman teknologi, semua orang disuruh belajar menulis dengan apa? Ngetik. No, itu motorik halusnya tidak berkembang. Dia anak sebelum bisa belajar menggunakan iPad dan sebagainya, ajarkan dia menulis dulu dengan tangan. Itu misalnya seperti itu, Mbak. Gitu. Berarti dalam kemampuan fondasi anak usia dini tentunya ada peran pentingnya juga ya. Peran orang tua itu sangat penting juga ya, Bunda. Sangat penting. Harus terlibat ya. Iya. Iya. Baik Bunda Iko, saya ingin bertanya kembali nih. Dalam kemampuan fondasi anak usia dini tentunya peran orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Untuk merancang kegiatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua di luar lingkungan kelas, seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Iya. Alhamdulillah di sekolah kami itu sudah ada kelas orang tua di awal tahun, tapi ya kembali lagi kadang ada orang tua yang datang, kadang yang tidak karena kesibukannya masing-masing. Dan yang kedua itu kita ada kegiatan untuk orang tua membacakan buku cerita. Jadi harapannya itu membangun kedekatan anak dengan orang tua, kemudian membantu juga dalam kegiatan bahasanya gitu. Jadi ada kegiatan seperti itu di samping kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang tua. Gitu, baik. Bunda Romi, saya ingin bertanya sama Bunda Romi. Dalam pandangan Ibu, apa sih Bu tantangan utama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah perkembangan pada anak usia dini terkait dengan kemampuan fondasi? Oke, jadi gini, tadi saya kaitkan lagi, ada anak yang sulit dalam berbicara, ya, bisa speech delay, bisa macam-macam. Itu juga karena pada kemarin masa pandemi, kadang-kadang komunikasi orang tua dengan anak tidak dua arah, bicara tapi tidak komunikasi. Ada perbedaan. Kalau bicara itu bisa satu arah, kalau komunikasi it has to be dua arah. Antara orang yang diajak bicara tuh harus ada komunikasinya berbarengan ya, saling saut, saling bertanya, saling apa. Nah ini kadang-kadang nggak terjadi waktu lalu, sehingga lebih banyak semua sibuk dengan laptopnya, handphonenya dan sebagainya. Anak kalau tidak distimulasi
Allah itu memberikan potensi itu banyak sekali. Kalau kita bicara teorinya Gardner, multiple intelligences atau kecerdasan majemuk, ada kecerdasan bahasa linguistik, ada logical matematik dan sebagainya. Nah, ini semua potensialnya, tapi harus distimulasi. Kalau tidak distimulasi, ya sulit untuk keluar dalam bentuk perilaku, termasuk bahasa. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau ditanya mengakses anak apakah dia mengalami hambatan atau apa di salah satu dari 6 fondasi itu bisa dengan guru melakukan observasi kepada anak. Dan sebetulnya akan lebih mudah lagi, kan tadi saya bilang tugas perkembangan anak ini sebetulnya terwakili dengan si fondasi ini. Jadi kalau misalnya anak 5 tahun, salah satu tugas perkembangannya adalah sudah beralih dari motorik kasar ke motorik halus. Lingkungan sosialnya sudah harus lebih luas, yaitu misalnya tidak hanya dengan teman orang tuanya aja, tapi teman itu sudah bisa dengan teman seumuran, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat nih, mendeteksi, mengobserv anak ini kayak apa ya, lalu bisa ditanyakan kepada orang tuanya juga. Data itu akan berguna sekali untuk mengembangkan kemampuan anak nih yang masih kurang apa. Masalah timbul kalau orang tua bilang bagus semua. Iya, biasanya ya? begitu. Alhamdulillah anak saya bagus, anak saya ini. Tapi pas di sekolah kok nggak bunyi, ya? Pas di sekolah kok motorik halusnya nggak muncul. Kenapa nih gitu ya? Dan kalau kita ngomong kepada orang tua, Bu, tapi di sekolah nggak mau apa-ngapain, Bu, nggak mau sama temen, itu kan berarti kemampuan sosialnya jelek. Definitely itu yang harus distimulasi. Lucunya kemampuan sosial itu tidak pernah ada proses belajarnya di biasanya rumah, karena dianggap anak harusnya bisa dengan sendirinya bersosialisasi, padahal nggak seperti itu. Memang usia anak berpengaruh bagaimana caranya dia bersosialisasi dengan orang. Kalau dari kecil dia di lingkup orang yang banyak, dia akan lebih mudah. Tapi kadang-kadang anak ada yang jago kandang. Di rumah oke, pas sudah keluar tidak oke, ya kan? Nah, sebetulnya yang diharuskan orang tua, misalnya kita lihat, oke, anak ini sulit bersosialisasi, jangan Dek ngomong, ayo ngomong, ajak temennya, bukan begitu, itu salah. Tidak natural ya, Bu. Iya, ajarkan kepada anak skillnya membuka pembicaraan. Contoh ya, anak gak mau bergaul, Dek, ibu bawain adik kue banyak ya Dek, adik tawarin ke teman-teman adik. Coba adek tanya, bilang, ini bu kuenya buatan mamaku ya, kamu mau nggak? Itu skill yang diajarkan orang tua untuk membuka pembicaraan. Tapi yang ada, banyakkan orang tua, ayo deh, apa sih nggak berani? Ayo, gitu. Nah itu yang sebetulnya nggak diharapkan agar anak bisa berkembang. Nah kalau misalnya kita lihat si emosi anak ini, emosi juga harus diajarkan. Kalau di rumah apa-apa boleh, kalau dia nggak diizinkan untuk dapat sesuatu, dia akan guling-guling tantrum, itu akan muncul di sekolah juga, ya. Sehingga kaitannya tuh besar sekali. Bagaimana orang tua memperlakukan anak di rumah, kalau nggak ada disiplin, nggak ada aturan dan sebagainya, di sekolah dia pikir akan sama. Makanya kalau tidak nyambung, sama seperti TK ke SD tidak nyambung, transisinya tidak smooth, maka akan terjadi masalah pada anak ini. Kasihan anaknya, orang tua harus paham itu. Gitu. Berarti orang tua juga harus paham ya Bun ya tentang transisi dari PAUD ke SD ya Bun ya. Iya lah. Iya, baik. Pembahasannya semakin membuat saya penasaran nih Bunda. Bunda, dalam pandangan Bunda, sejauh mana sih stimulasi lingkungan dapat membentuk kemampuan fondasi anak pada tahap-tahap perkembangan tertentu? Bisa aja Mbak, kan tadi saya cerita bahwa peran orang tua besar sekali. Orang tua itu adalah ibu dan bapak ya. Jadi orang tua itu bukan ibunya tok, ya. Di dalam penelitian antropologi, ayah itu kalau di Indonesia kadang-kadang nggak involve. Makanya pemerintah membuat supaya ayah itu berperan serta dalam pendidikan anak. Karena di antropologi itu di Indonesia ayah itu breadwinner, pencari nafkah. Padahal harusnya dua-duanya. Dan dua-duanya ini kan harusnya seia dan sekata. Jadi gambreng dulu nih. Jangan aturan ayah beda sama aturan ibu. Berbeda. Nah anaknya yang bingung ya. Kalau nggak mau bikin anak bingung, yakinlah dulu bahwa aturan antara ayah dan ibu sama. Dan ini juga nenek kakek.
Di Indonesia keluarga kita hidupnya nggak ayah ibu anak aja, tapi ada teteh, ada nenek, ada kakek, ada om tante, ada mbak, ada apa. Nah itu harus seragam. Sehingga kalau semua stimulasinya, misalnya gini, pemahaman tentang pematangan kognitif. Anak diajarkan warna. Hari ini semua orang ngobrol tentang warna. Jadi stimulasi anak bahwa dia tahu mana merah, biru, dan kuning atau hijau karena terdapatkan stimulasi di rumah. Dan juga dari neneknya, dari gurunya, semua melakukan hal yang sama. Itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau orang tua connect sama sekolah, sekolah lagi ngajarin apa ya? Di rumah nggak usah plek ketiplek seperti yang di sekolah diajarkan di rumah. Dengan cara berbeda ngajarinnya. Supaya anak nggak bosan. Contoh, main apa engklek ya namanya ya, engklek. Nah itu kan melatih keseimbangan ya. Kalau di sekolah mungkin ada balok titian, di rumah dia belajar main loncat-loncat di ubin ya, supaya dia tahu tentang keseimbangan juga. Itu bisa dilakukan. Yang jelas ini guru, orang tua, dan lingkungan itu harus kreatif. Gimana caranya lingkungan kreatif? Lingkungan bisa kreatif kalau dia gini, manusia itu punya dua belahan, kiri otaknya, kanan, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kanan tempat kreativitas, tetapi kanan akan tidak berguna atau tidak melakukan sesuatu kalau hemisfer kiri tidak terisi. Harus ada amunisinya. Gimana cara ngisi amunisinya? Harus banyak baca, banyak lihat, banyak macam-macam, sehingga itu akan penuh di sini membantu untuk kreativitas dari guru, orang tua, dan sebagainya. Gitu Mbak. Gitu, baik. Saya selanjutnya akan bertanya kepada Ibu Iko. Ibu Iko, kan semua anak itu unik ya Ibu Iko. Bagaimana peran Ibu dalam memberikan dukungan dengan tingkat perkembangan anak yang berbeda-beda? Baik. Alhamdulillah kalau di TK biasanya di kami itu sudah yang disebut sekarang diferensiasi ya, diferensiasi. Jadi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak. Jadi kita tidak klasikal gitu ya, terus banyak pilihan mainnya gitu yang bisa disesuaikan. Contoh saja kita mau menggambar, mungkin menggambar binatang atau apa, itu banyak sekali. Mungkin ada yang menggunakan spidol atau ada yang menggunakan langsung pensil karena dia sudah bisa memegang pensilnya, atau dia masih dengan pasir-pasir gitu ya. Jadi anak diberikan keleluasaan untuk memilih permainan. Kemudian juga ada pilihan-pilihan main yang lain gitu. Tidak hanya satu. Biasanya dalam satu kita kebetulan menggunakan sentra ya gitu. Jadi dalam satu sentra itu bisa ada beberapa pilihan main, ragam mainnya, dan itu setiap ada aturannya. Jadi di situ tuh anak itu fasilitasi, kemudian anak itu sesuai dengan minatnya, dia hari ini mau apa, dan tetap guru mengarahkan ya, siapa tahu dia pengen yang ini, mencoba ini, kamu mau mencoba main ini tidak, misalkan gitu. Karena kan kalau dia suka, anak-anak biasanya kalau masih suka itu saja yang dilakukannya Bun ya. Itu kalau seperti itu juga nggak apa-apa atau bagaimana ya Bun ya? Kalau suka, tapi memang sih ada perkembangan, istilah contoh saja ya, anak itu paling suka main Play-Doh. Mungkin pilihan dari sekian banyak pilihan ragam main yang kadang disediakan oleh guru, peminatnya itu banyak di sini. Mungkin yang dari awalnya dia hanya bisa membuat bola, besoknya lagi dia membuat kue seperti mama, donat atau apa. Memang ada sih itunya, perkembangannya, iya, peningkatannya gitu. Tapi biasanya anak itu bagaimana guru memfasilitasi anak sesuai dengan tahap perkembangannya dan minat anak itu Mbak Lina. Baik, berarti dukungan yang dapat diberikan itu melalui pendekatan diferensiasi ya tadi. Betul. Ya Bu ya. Baik. Sebetulnya sebelum kita lanjut ya, saya sebetulnya ingin bertanya nih. Boleh. Karena kalau kita lihat sebagai orang yang misalnya memang dalam pendidikan, kita pasti tahu ada macam-macam hal yang terjadi di dalam institusi kita. Pertanyaan saya sih sebenarnya gini Bu Iko, kira-kira ada nggak sih orang tua yang menarik anaknya keluar karena masalah nggak setuju dengan apa yang akan kita lakukan di sekolah terhadap anak-anaknya? Ada nggak sih? Kalau alhamdulillah ya Bun, kalau di sekolah kami yang anaknya ditarik keluar hanya karena pembelajaran yang tidak sesuai dengan orang tua gitu, tidak ada. Cuman saya sendiri di komunitas belajar biasanya mendengarkan
cerita-cerita dari teman-teman dari lembaga lain, biasanya suka ada yang mengatakan gini, anaknya keluar karena apa? Ada rekomendasi dari teman yang lain di sekolah sana itu keluar itu sudah bisa baca tulis hitung loh gitu. Kemudian ada juga yang di sana yang lebih banyak calistungnya, nggak usah main-main aja gitu. Itu kan menjadi sebuah dilema kami sebagai guru, dan kita tahu bagaimana mendidik anak usia dini. Tapi kalau tidak mengikuti juga nanti habis, kata teman saya begitu. Nanti murid saya habis Bu, gimana dong gitu. Jadi ini yang sering sekali ada kami sharingkan, kami bicarakan dengan teman-teman gitu di komunitas belajar gitu sih Bu. Nah, yang model seperti itu orang tua yang tidak paham. Tidak paham ya Bunda. Sebetulnya orang tua tuh harus tahu dan paham juga, karena tadi kita sudah mengatakan bagaimana peran orang tua. Tetapi intinya begini nih, kalau kita hanya mengejar calistung, anak itu biasanya orang tua gini, saya ingin anak saya berhasil, ya kan? Ya. Betul kan? Iya. Anak berhasil. Pertanyaan berikutnya, yang namanya berhasil itu seperti apa? Gitu. Mereka selalu bilang, iya dapat kerjaan, nanti jadi kaya, jadi ini, gitu-gitu. Makanya kalau ditanya sama anak kecil-kecil sekarang aja, mau jadi apa kamu nanti kalau udah gede, nak? YouTuber. Nah, ya. Karena ngelihat ada tokoh tuh berapa macam-macam tokoh itu yang katanya tajir melintir dan sebagainya. Dan si ibu dan si ayah kira-kira kayaknya menginginkan juga hal yang sama. Padahal dari penelitian mahasiswa saya di UI, orang yang berhasil di masyarakat itu waktu dia bikin penelitian itu tidak ada yang ranking 1 semuanya. Tidak ada yang matematikanya menonjol. Tapi yang sama dari orang yang berhasil di masyarakat itu adalah interpersonal intelligence, jadi kemampuan hubungan antar manusianya, sosialisasi, bagaimana cara berbahasa, mengontrol emosi, itu adalah yang paling utama. Bayangkan kalau kita hanya mengejar calistung, hanya matematikanya, kemungkinan berhasil ada nggak dia? Jadi orang tua kadang-kadang nggak melihat apa dampak kalau kita ngikutin yang namanya fondasi-fondasi ini. Apakah anak kita akan jadi pinter nggak nantinya? Gitu kan? Nggak akan ada anak pinter kalau nggak stimulasinya optimal. Stimulasi optimal tuh ada di fondasi juga. Sehingga kalau saya mengatakan kepada orang tua bahwa coba dilihat, keberhasilan anak yang ada di masyarakat itu tidak semua hanya karena matematika saja. Saya nggak anti matematika, nanti sangkanya saya anti matematika. Tapi lebih juga kepada kemampuan hubungan antar manusia, kemampuannya dia berbahasa yang baik, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya, bagaimana dia memiliki moral yang ada di dalam agama dan budi pekerti, di mana dia bisa membedakan baik dan buruk, bagaimana caranya bisa dia berinteraksi dengan orang dengan cara berempati dengan orang lain. Nah, kalau dia melihat ini orang tua, mungkin insya Allah belajar untuk kemudian memahami bahwa nggak terlalu harus selalu semua calistung. Begitu kira-kira. Nih kayaknya orang tua harus melihat ini ya. Iya benar. Begitu juga Bapak Ibu guru semua ya. Harus tahu ya Bun ya, Iya, semuanya. Masya Baik, Allah. sahabat Guru PAUD Dikmas, tadi penjelasan dari para narasumber sudah sangat jelas dan luar biasa. Terima kasih Bunda Romi, terima kasih Bunda Iko. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum kita selesaikan acara ini, kita persilakan dulu untuk closing statement untuk Bunda Romi dan juga Bunda Iko. Oke, saya dulu ya. Boleh ya Bu? Oke gini, kalau selalu orang mengatakan, jadi orang tua tidak ada apanya? Sekolahnya. Jadi guru ada sekolahnya. Tapi kemungkinan kita harus belajar bahwa guru dan orang tua harus sama persepsinya dan juga masyarakat tentang apa yang kita akan lakukan. Perubahan tidak akan berjalan kalau kita tidak mempunyai persepsi yang sama. Cara berpikir itu harus disamakan. Lalu harus dilihat, pertama yang penting adalah individual differences itu. Anak berbeda satu dengan yang lain. Pendidikan dijadikan massal untuk kemudian lebih ringkas. Tetapi sebetulnya pendidikan itu harusnya one to one, satu lawan satu. Nah, sekarang kalau kita lihat individual differences, maka kita harus memahami bahwa anak kita berbeda satu dengan lainnya, sehingga stimulasinya pun harus berbeda.
walaupun sama-sama fondasi, tapi pendekatan yang diberikan harus berbeda-beda, tidak disamaratakan. Berikutnya adalah kalau kita sudah tahu pendekatannya harus berbeda, kita tahu juga bahwa outputnya akan berbeda. Anak yang satu dengan yang lain akan berbeda. Nah, karena itu fondasi adalah proses, bukan produk akhir. Kalau prosesnya diikuti dengan luar biasa, tahapannya dilewati dengan smooth, maka akan juga terjadi transisi yang smooth dari pendidikan taman PAUD sampai dengan juga yang namanya SD atau sekolah dasar. Perlu peran sertanya orang tua, guru, dan juga masyarakat. Itu saya rasa. Iya, terima kasih Bunda atas closing statementnya. Selanjutnya dari Bunda Iko. Oke, baik. Kita semua tadi sudah mendengarkan betapa pentingnya 6 kemampuan fondasi. Makanya saya di sini juga akan mengajak ayah bunda semuanya bahwa jangan lupa masuk PAUD minimal 1 tahun sebelum SD, karena PAUD itu penting. Iya, itu saja sih Mbak Alina. Iya, baik. Terima kasih Bunda Iko. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu kemampuan fondasi anak usia dini memainkan peran krusial dalam perkembangan mereka. 6 kemampuan fondasi harus dibangun secara bersama-sama, baik dari peran orang tua, guru, dan juga masyarakat membantu membangun kemampuan fondasi anak. Baik sahabat Guru PAUD dan Dikmas, dapat melihat tayangan yang lain pada kanal YouTube Guru PAUD Dikmas. Saya Arlina undur diri, jangan lupa PAUD itu penting, Dikmas strategis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Ya.